Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaro kaifa yubdi'u Allahul khalqa tsumma yu'idu. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalqa tsumma Allahu yunshi'un nash'atal akhirah. Inna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Awalam yaro ana ta ora mikir sapa ngakeh. Dia iklan ya awalam yaro wa ta'ilan ta awalam taro. Ana ta ora mikir sira kabeh nang kita yang dulu dikira gelem mikir sira kabeh. Mestine kowe mikir ke faidi hale kaya apa gawe kawitan sapa apa. Gawe kawitan al khalqa ing kawitane penciptaan. Wa utawi yubdi'u bidomi awali iklan dumae awali yubdi'u dumaya wa quri alan den waca yubdi'u bi fatihi kelawan fathaya yabda'u wahul khalqa. Nak diwaca fathah min bada'a yabda'u, nak diwaca yubdi'u min abda'a yubdi'u bi makna yakhluqu. Bi makna kabehku makna sing siji yakhluqu. Tegese gawe sapa wa ta'ala ing makhluk ibtidaan ing dalam kawitan. Kawitan sing ora ana. Summa yu'idu. Summa huwa oleh nerkit Imam Suyuti. Mongko nule utahe Allah iku yu'idu balekna sapa Allah. Ku ing al-khalqa. Ayil khalqa tegese Allah balekna makhluk sing wis dirusak, sing wis dihancurna dibalekna meneh. Kama bada kaya oleh gawe sapa Allah ing para makhluk. Ina dari kata teman mengkono-mengkono kabeh dari kalimat pura tegese mengkono-mengkono barang sing disebut minal khalqil awali sange penciptaan sing awal iku minal adam ilal wujud wasani lan penciptaan sing kedua niku minal wujud sing wis rusak digalana wujud sing orisinal meneh ala wa ing atase Allah iku yasirun iku gampang sing ngawiti gawe sangka ora ana apa ya iso apa meneh wis ana materine rusak digalana kaya awal ya iso. Pakai pamong kok hale kok kaya apa ing diru nanging kari sapa wong akeh. Aksane ya sing kedua iku balekno sangka wis ana tapi rusak. Diartine ngaten nggih, kula jenengan bumiwan digawe sangka ora ana. Sangka ora ana tanpa materi saja Allah bisa. Apalagi sampean wis rusak jadi balung, piye-piye wis rusak lah ana napa materi ana barang. Kudune Allah lebih napa bisa. Lah aneh kan manusa saiki wujudnya kula jenengan diyakini ada, padahal dari tidak ada. Lah sing wujud sakwise rusak dianggap ora iso, mergo wis balung kok dadi napa manusa meneh. Padahal harusnya lebih muhal ketika dari tidak ada menjadi apa? Ada. Soale iman ngoten terus dilatih terus. Awalam yaro te bayi budi wa khalqa semaya itu inna dzalika 'ala wa inna wa. Ya itu mudah sekali. Kul ngucap sira kabeh siru, lumako sira kabeh fil ardi idati. Ben ora percaya sekali-kali jalan-jalan berpikir, pangguru mongko mikira sira kabeh. Kepa hale kaya apa bacaan ngawiti sapa wa ta'ala al-khalqa ing penciptaan. Apa ngawiti penciptaan iman maring wong kana kang ana sapa man qoblagum kang sedurunge sira kabeh. Wa amatalan matana sapa wa ta'ala gum ing man qoblagum. Kowe mikir dhisik Nabi Adam ra ono, suwe-suwe Nabi Adam ono terus dadi kula jenengan kabeh. Piye-piye sangka ora ono. Nyatane Allah iso. Sumawa mongko nulute Allah. Cuma mriki niku tartib ikhbari maksudnya ya sepanjang secara redaksi harus Sumawa mongko nulute Allah iku yunisiku iku nukulna sapa Allah taala. Manane gawe insa, gawe penciptaan sapa Allah taala annas atal akhirat. Utawa an-nasya atal akhirata ing penciptaan sing akhir. Mat kan hal itu waca mat sebagian kira ayu an-nasya atal akhirah wa qasra lan diwaca qasr kados kira ayu kita ma'asukun sin sertane sukun sin nak diwaca qasr berarti macane apa an-nasya atal akhirah. Nak diwaca mat macane nasya atal akhirah. Inna wa ta'ala la kulli syai'in ing atase saben-saben perkara qadirun dat sing kuwasa. Wa min hulan istirahat saking syai al-badu tawi kemampuan ngawiti penciptaan wali ajatu lan kemampuan balekno penciptaan sing wis rusak. Iku kabeh Allah iso. Nah sawise kabeh terserah Allah iso yo adiku yo nyiksa sapa wa taala maning wong ya sau kang sapa Allah ing tadi bau ing iso man. Allah nyiksa iku ora kira-kira.
Kita nyiksa ya nyiksa wae, wong itu atlan toh nyiksa kiri ya kiri wae ora usah krono taat terus ora pantes nopo. Kamu ngersakno iso mau. Wa yarhamulan melasi sapa taala mane wong ya sak kang ngersakno sapa wae manusa kabeh karek masih ae apa. Terus niki nerangno ilmu hakikat ya. Jadi dalam banyak hal Quran itu ngendikan hakikat termasuk yu'atiku mayyasa wa yarhamun Allah. Ya contoh gampang ini wow Abu Lahab nate ngangkat nabi tapi ditegir matine kabeh. Kadang sahabat sing nate musuhi nabi kados Wahsy kados Umar ditegir mati nopo mukmin. Kita ora tau roh mulane ya muqallibal qulub sabit sosial di terus sing umat nabi lami kadang nasibe ngoten iki. Sing musuhi nabi lami kadang ditegir husnul khotimah. Nah masalah ngoten iku pun balik yu adiku mayyasa wa yarhamu mayyasa. Niku nak pas ngendikan ilmu hakikat. Tapi nak cara ilmu syariat nggih boten ngoten, pokoke amal opo wae mesti manfaat. Ya amal opo wae mesti manfaat. Senajan to sing amal keliru. Nggih sing amal kok. Ini Abu Lahab niku ngrumat Nabi zaman lahir. Jadi sampai di pembantu jenis Suwaibah al-Islamiyah itu dimerdekakno mergi seneng IP-ne dia anak Aminah berarti IP-ne sinten Abu Lahab diure saya sinten Abdul. Gara-gara ngrumat lahir Nabi napa merdekakno Suwaibah dikekno Aminah lan iyayai dene nak dina Senin kok keringanan azab mergo tau ngamal hormat lahir sinten. Mulane masyhur ya tengene agama para ulama. Idza kana hadza kafiran ja'a zambuhu kitabbat yada abilah bin ja'a nawa khaffafa. Kalau orang yang karuan dicela Quran dengan ayat tabbat yada abilah biwatab itu saja yang di neraka selamanya itu ja'a annahu yaumal isnaini khaffafu. Artinya ketika hari Senin adabnya diringankan apalagi orang yang hormat sama Nabi yang dia mulai kecil mukmin tentu itu punya efek sing luar apa. Artinya secara syariat pokoknya asal amal itu ya tetap ana gunane senajan to sing amal kuwi. Musa Samiri iku kafir. Tapi lo manis kok, ini Musa Samiri lo manis kok. Wes kafir gawe anak pedet di sembat. Rekayasane di sana. Iku apa ditekek Jibril kok dipletes ora oleh pengiran. Oh Jibril, ojo pletes Samiri, ojo tepuk gulune. Iki wong lomo. Di wong lomo iku wong keliru wae ora gunane. Wong dadi wong lomo iku menangan dadi. Lomo iku keliru wae ana napa? Ana napa? Guna. Tapi nak medit ke soleh lah, ya orang soleh medit. Jadi rasa dikira-kira orang soleh medit itu aneh, oh, aneh. Jadi nak cara syariat ngamal itu pokoknya mesti orang gunanya. Keliru lah, saya ngamal keliru lah, pokoknya orang guna. Terus Saharatu Fir'aun itu apa tukaran dengan Nabi Musa. Udah ini disewa. Kan ngelawan Nabi Musa adu kedikjayaan sihir. Disewa Fir'aun larang-larang bareng ketemu Nabi Musa roh aurane aura nubuwah, wonge karismatik. Malah matur Nabi Musa, ngapunten nggih kula riyen napa jenengan iki. Jadi imma antul kiya wa imma anakuna nahnul mulkin. Jadi jenengan riyen yang memulai aksi napa pertunjukan napa kula. Jadi Nabi Musa depan pesan buatan jenengan mawon. Jadi kalau Yogyo, jadi Nabi Musa kalian. Lewong disewa kontukaran, komen ngopotan ngapunten nopori jenengan riyen nopo kulo. Jadi Nabi Musa buatan jenengan riyen mawon. Bareng wis pertunjukan tenang, ternyata Musa menang. Allah eling-eling sopane sinten? Saharatu Fir'aun. Wong Musa kok sopane ngono. Lah baru kae sopan mek Nabi Musa untuk nopo? Tidak. Baru kae ngapunten wae. Ngapunten jenengan riyen nopo? Terus wong iku kudu ngaji ping 2 nggih. Kita yo ngaji kabeh iku terkait masyiatullah yu'atiku mayyasa wa yarhamu mayyasa. Tapi kita yo ngaji
rusak awakmu ya perilakumu sing negatif, sing untungno awakmu ya perilakumu sing positif. Iku jenenge laha maka sabat soalé ya maksud. Jadi laha manfaat kecewamu dhewe. Mau teopo wae kasabat. Kamu akan diuntungkan oleh hal-hal positif yang Anda lakukan. Kamu akan dirugikan oleh hal-hal negatif yang kamu lakukan. Tapi nak cara hakikat ya yu'adzibu mayyasha wa yarhamu mayyasha. Ya kita tidak pernah tahu. Paling wiridan paling aman di subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, sedekol kis. Pokoknya pulau boten faham Gusti, sementing jenengan maha suci, ada dekol kihi waridon apa nafsihi wa jinata arsihi wa midadan apa. Imam Ghazali nate nerangno ngeten, kula kagum sekali. Allah gawe wong kedunya niku nggo mlakune agama. Kula bali malih ya, Allah gawe wong kedunya niku mlakune agama. Nak donya ajur iku agama melok napa? Ajur. Jadi baru kayak wong rapati bener ya akeh. Taruh saja ngeten, ana wong ngojek kok nganti dalu. Cara agama iku dalu-dalu apike meneng apa ngojek? Meneng. Tapi wong pede lunga dalu-dalu, santri ape mboro pondok dalu-dalu kok dalu-dalu cuma teng mriko ojek kabeh. Jadi baru kayak wong kedunyan, wong ape ning tempat apik, ape ziarah wali songo utawa ape ning pondok pede mergo ana tukang nopo. Begitu juga baru kayak wong kedunyan kepengin meraup hadi saka umroh. Akeh wong kedunyan akeh biru. Akhire wong kepengin umroh gampang mergo kakean nopo. Lah ana kedunyan gak umroh. Ya semua lo kersane pengiran. Mulane rata-rata ulama ini boten seneng nak barang syubhat iku dilawan. Mergo nak syubhat dilawan, dunya ora ana dhuwit, nak ana dhuwit halakat di wa dunya demi anjir kok agamane yo golek. Dunyane ki apa? Jajal ke nuntut pemerintah sing boten adil, kok tuntut pemerintahan golek. Kita memulai lagi dari awal negara keos, wong durati dhuwit saling bunuh kok sing mati ke wong mukmin sing bunuh gitu ya. Tapi nak hasil kan gue rasa-rasanan soalnya kepenak. Wah kemana negara hasil. Sebulan angka korupsi mau tebang pilih geremang tapi rasa guling no geremang. Jadi geremang itu barokah no. Mau nih udah nabi banyak masyhur. Di antara akidah ahlussunnah adalah berkeyakinan la imamun wasyum khairun min fitnatin tadi. Imam sing dolim luwe apik timbang fitnah sing berkelan. Kok anggere negara dolim kok kulingno mesti kok kita sendiri yang soleh, nah soleh tenang. Yo berebut paling layak. Dari santri wah presiden kiai wae kok iso maca fatwa muin. Dari sing pakar hukum wah ora tau gawe. Dari pakar ekonomi wah ahli hukum ora iso golek duit. Wah kok dari pakar seniman wah nanti negara tanpa seni. Iku tok wis. Harus kacau kan. Ya sing wis ana ditampa, mbek gerbang-gerbang ana apa la imamun gosum khairun min fitnatin apa. Jadi pemerintahan sing rontok-rontok dolim, utawa sing dolim iku luwih apik dibanding fitnah sing napa berkelan. Ya sudah, pokoknya pasti begitu lah maka dapat wa rahmat. Tapi nak cara muhakikat yo yu'ati mayyasa. Wa yarhamu mayyasa. Apa nyiksa ya mergo karep nyiksa. Apa ngekek rahmat mergo ngersakno rahmat. Kau oleh Allah nglakoni sesuatu ana sebab dari kita. Karena misalnya sampean mlebu swarga, mergo salat, mergo zakat. Sing ngersakno sampean salat zakat kersane to. Terus ke mlebu swarga krana sapa? Bulat gendho pokoke la haula wala quwata illa billah. Tapi yo kita ngaji syariat Allah lah maka dapat wali amat. Niki kalau mungkin ngawat tafsir sekedap gitu, kalau mungkin mau Bukhari apa? Kalau kebetulan jarang niki karena Ahad depan itu sudah Mei, kan sekarang April. Ahad depan itu Mei. Terus kalau ora dipanik, jadi panik hilang. Kok pas niki malam 27 Jira. Sebelum mungkin mau kita Bukhari bab Isra. Bersama di sana yang mutasil tentang Isra. Saking kitab Sokai Nopo itu mungkin kalau terang dong gitu terus yang mengingkari Isra itu kafir karena Isra itu dzikra fil Quran jadi subhanallah di asra. Tapi kalau yang mengingkari Mi'raj niku mau fasik karena Mi'raj juga disebut di Quran.
Jadi lucu kan. Tapi kita sering punya bahasa Isra. Nah itu aja nih orang tua kado, tapi semua ngakeng mending ngono ya melok kacau ya. Jadi mereka nak bener pilihan malah ujub itu sombong neraka pak. Tapi nak kacau itu biasa, apa? Biasa. Karena sebagian ulama meyakini termasuk Sayyidah Aisyah, Mi'rajun Nabi itu biruhi fakot, jadi orang biruhi wajah tadi tapi apa? Biruhi fakot. Makanya nak Isra itu mujma'alah berkuti zikir Al-Quran, tapi nak Mi'raj itu kaifiahnya itu apa dengan roh dan jasad, apa rohnya fakot. Ya, ada orang ulama ini tidak masalah semua, tapi apapun itu mestinya Isra dan Mi'raj. Ya, Isra, tapi ini buatan penting. Ada yang buatan penting itu, ya debat itu, bodoh paham mewahis, pokoknya mulai nopo Isra nopo. Oh, Isra perjalanan malam. Mi'raj itu mungkin Nabi sangko Baitul Masjid sampai nopo Masjid Rasulullah. Ya, terus bahwa syahal manawa maksud. Jadi mungkin kalau kita mau Bukhari dia kenangan ya. Ini betul jarak kalau nak. Kalau mari kiai kan biasa ibadah terus, jadi itu likur cepura kalau tidak nilai. Siapa nih orang debutan ibadah ngenteni momentum. Mari kiai kerja ibadah rapati semangat. Perkara ini sebetulnya nopo. Kalau dia sering beberapa atau Gus itu sabar keselamatan, yo. Tapi kalau jalan teko, padahal tunggu sholat loh, kalau ya teko. Dia mau kamar kok. Tapi tonggo-tonggo yang bermalu. Wes ngarang-ngarang ibadah yang semangat ini kiai bocah nopo. Aneh-aneh gitu sih. Nilai musolane yo ora apa-apa. Iku kan wong ku cuma dakno kiai mek ana apa. Ya. Bocah-bocah sing mondok teng sarang teng Lirboyo anggere pasaran ning omah gua men keluyuran ae. Sing wong awam nak pasaran sregep. Dadi loro cah pondok kosonan ora sregep. Mergo wis ngaji setahun. Dadi ku pas prei. Lah kowe ora tau ngaji di hutan. Kowe wong yo mikir wong kok. Senengane nyalahno napa? Nyalahno napa? Wah. Yo. Ya ngoten niku. Kula nggih biasa mawon, betul-betul rejep boten nggih biasa mawon. Kula pun stabil. Soleh menapa stabil. Soleh di hutan niku wow. Soleh napa? Yo atiku mayyasa wa yarhamu mayyasa. Rahmatahu rahmatahu. Wa ilailan mara awasara santuk laguna den balekno sira kabeh turaduna bisa den balekno sira kabeh. Wa ma antum lan ora ana te sira kabeh ugi mu'jizina lan wong sing iso nglemahno kabeh. Robbakum ing pengeran sira kabeh. An idra itu saking nangkep sira kabeh. Kalian ndak bisa melemahkan Tuhan supaya enggak bisa nangkep kamu. Kowe mesti ketangkep. Cuma bar ketangkep dilebokno neraka apa napa. Suwarga pokoke kecekel sik. Angger mung kecekel agake dilebokno napa neraka. Mane sampeyan kudu yakin Allah itu ngerti sampeyan. Ora iso mlayu wis. Wala kuwata apa? Fil ardi ing dalam bumi wala fis sama lan kowe ora iso nglamakno apa ing dalam langit. Lau kuntum dipare ana sira kabeh iya ing dalam sama. Ela tu fawidu lahu tegese ora iso ngepotno sira kabeh, ora iso mlayu sira kabeh, ora iso menghindari sira kabeh ing Allah. Wa malakum lan ora ana tegese sira kabeh min dunilai sang saliyane Allah iri. Tegese saliyane Allah min waliyin utawi wong sing nulung kowe. Wali iku kekasih. Kekasih utawa pimpinan semoga. Larek sing manane. Larek sing manane. Jangan ambil orang kafir sebagai teman. Itu yang nggak boleh jadikan teman. Kalau jadikan pimpinan boleh. Sing jare cangkem elek, wong teman ora oleh pemenang pimpinan. Padha nganggur debat ngoten niku padha. Wa malakum lan ora ana iku kedue sira kabeh min dunillah. Saking saliyane Allah iku iki tegese saliyane Allah min waliyin utawi kekasih. Apa pimpinan? Ya mau kang jaga sapa wali kum ing sira kabeh menuju sange azab Allah wala nasirin lan ora penolong yang suruh kang nulung sapa wa kum sira kabeh menika sange siksane Allah. Min adabi sange siksane Allah. Waladina te wong akeh kafir kang kafir sapa ladina bi ayati lan ayat-ayat Allah waliko ilang pertemuan ing Allah Al-Qur'an tegese ketemu ing Qur'an. Panane waliko ilang likoe Allah. Ketemu
Allah. Manane ketemu ngingkari ayat Allah Al-Qur'an. Manane ngingkari ayat Allah berarti ngingkari napa? Quran. Ngingkari ketemu Allah wal ba'si berarti ngingkari napa? Maksudnya ngeten maksudnya kafaru bi ayatillah digenti kafaru bil Quran. Kafaru bi liqaillah kafaru bil ba'si. Terus dene arep-arep nerangno nek Al-Qur'an wal ba'si. Dianggap kabeh wong alim ngono ae. Parah kok. Iki parah wong alim cek apik. Nek cuma ngaji wong alim kok nak ngomong ora jelas. Nak ngomong betul-betul nopo? Jelas. Ngaku sandi, ngaku rumus. Waladina te wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina bi ayatillah lan ayat-ayat Allah. Walikoh hilang ngafiri ketemu Allah. Maknane ngafiri ayat Qur'ani berarti ngafiri ayat Allah, ngafiri Quran. Ngafiri liqaillah berarti ngafiri tangi sangka kubur. Ulai kate mengkono-kono kabeh ulai ya itu putus asa saka ulai kang rahmati sing rahmati sulai jannati dadi padha karo putus asa saka rahmat. Wong kok wani kafir berarti padha karo wani terputus saka rahmatku. Jannati tegese terputus saka swarga. Wa ulai kate mengkono-kono kabeh lan untuk kedhe ulai ka ada bentuk siksa alimun kang larakno. Limun tegese kang larak. Qala ta'ala fi kisah Ibrahim ing dalam ceritane Nabi Ibrahim. Sama karena mau korona itu jawab kaum ini itu jadi jawab kaum Nabi Ibrahim apa ilang kaum kecuali entah ucap sopo kaum Ibrahim ucapnya uktuluhu awakariku illa angkau uktuluhu mateniyo sirokabe hu Ibrahim awakariku atau ngobomo sirokabe hu Ibrahim fa'anja huwa minanar mongko nyelamet sopo Allah hu Ibrahim minanar fa'anja mongko nyelamet hu Ibrahim sopo Allah minanari sangking rokok Allah tirupanin rokok kodabu Allah minanari saking geni Allah tirupanin nar kodabu kang podo buang sopo kaum Ibrahim siang dalam nar bi anjala gambare arep yento gawe sopo wa taala ing nar ali ing atase Ibrahim dikai berdan ing adem salaman lan dikai selamat inna fi zalika satamna iku ing dalam kabeh injai iki selamat te Ibrahim to nyelametno Ibrahim min saking nar la ayat pendek ini jadi ayat. Iya te ayat itu ada mutaksiri ya, itu rawanane bekasin nar fihi ing dalam Ibrahim. Ma'a idomina sertane gedene nar. Wa ikmatihalan nyatane iya ada mutaksiri ya fi ma'a idomiha wa ikhdamuha. Lan utawi ayat itu ikhdamuha, itu mateni napa? Nah, jadi pada minar. Di atasnya teng niku mawon. Iya ada mutaksiri ya fi ma'a idomiha. Wa ikhdamuha wa ya ayat ku ikhdamuha iku matine napa nah ampun apakno teng kasiri ana wae teng kasiri wa ikhmadiha lan ora anane mati kabeh wa ikhmadiha lan utai ayat iku matine napa nar wa insya'urau bin lan gawe pertamanan makana ing panggonane nar jadi sampeyan nak critani iki pokoke sampeyan nak gawe ketepil utai gawe napa iki rugal niku bayar royalti teng setan nggih bayar royalti teng napa karena penemu rugal niku napa setan jadi singkat cerita ngeten Nabi Ibrahim mau dibakar itu diumumkan sebelum 2 minggu akhirnya kaum Namrud niku kuwabe golek kayu bakar itu mudah sekali dulu ngriyen alat sesek atas terus rawu sampai air akhirnya niku ana wong wedok tuwek niku nggih tetep urun kayu ngrasa ngobong Nabi Ibrahim napa ibadah. Nggih, mergo agama tertinggi niku sinten? Ngikuti sinten? Namrud. Akhire niku bareng geni niku cara mriki mungkin sak pleret mboten mau sak biduan sak pleret niku kayu kabeh. Bareng wis dibakar bulat-bulat. Niku Ibrahim diuncalno mbek satpol PP bono pokoke diuncalno. Niku sing ape nguncalno nek kepareken niku ora iso. Akhire diuncalno prek gak kena geni. Mergo sing ape nguncalno nak marek wis ora kuat. Akhire montok pinggir terus. Ya Nabi Ibrahim balik neh. Dicekel meneh. Ora tok kuat. Akhire setan nek bebo manusa terus gawe manjane iki. Manjane ketepil gedhi. Dise ora ono rudal ketepil gedhi. Ngene lho carane wis. Jadi gawe ketepil gedhi dituwarik wong akeh. Terus Ibrahim dilebokno iku kaya sebagai watune karpet pel ngono. Wah, kacil tok tengah. Mulane penemu manjane ke sinten? Setan. Mulane ngate saiki kok bangsa ngene iku bayar royalti sinten? Setan.
Nabi Ibrahim sing tengah. Iku malah kipas-kipas pergi dekne iku roe niku ana pertamanan. Jadi ya santai wae. Soalnya santai di tengah wong dekne ora ngrasa ora napa dibakar ge malah anane Raubin niku napa pertamanan. Ya bagi pangeran yo gampang. Nah terus Allah nak ngitung amal iku pokoke ngitunge iku mangkelo ta nyenengno. Mulane ki hati-hati. Ya Allah ora ngitung amal pokoke butuhe ora kadel nyenengno utawa napa. Mantap. Nganti kewan terkutuk nu cecek. Mulane nak Sayyidah Aisyah senengane mateni cecek kegiatane. Kadang-kadang santri itu nganggur-nganggur mateni to. Mergo cecek itu pas Nabi Ibrahim diobong ku melok gamoni, melok nyebuli, semangat ben genine nang bulat. Padahal ya ora ana pengaruhe geni wis. Tapi ngono iku mangkelno napa? Kodhok. Dekne iku ya kodhok. Njupuk banyu diisep terus disemprot. Ya ora ana gunane. Tapi Allah seneng. Dadi ngamal itu penting nyenengno taman. Lho nggih, misale rugen ben ning masjid ana wong idu ning arepe. Duh, ya ora kena rugen, tapi mangkelno. Iku nak rugen wali laknat. Nek nak awak ya ora apa-apa. Maksudnya kan ana wong ora masjid, ana wong idu ning arepe wong sing idu dhewe. Duh, ya ora adoh 3 meter. Kowe mangkel ora? Mangkel. Padahal gak mandor kan ora kena. Mulane amal kudu mangkelno. Utawa apa? Akhirnya kodok itu hewan yang terhormat. Bahkan ketika darurat dipakai medis saja Nabi melarang. Ada seorang tabib istiftah tanya Nabi, ya Rasulullah saya secara medis butuh kata untuk pengobatan. Fanaha angkotiha, Nabi melarang membunuh kata. Mereka wow, dia dikenang jasanya derek berupaya nyemprot dari sofa nyemprot itu. Nah, apa cetak itu mantul. Ya mantul perkarane melok. Mane nganti kira sopan ning dhuwur iku ana wong ngaji ya ning dhuwur perkarane iku. Awale wis ora sopan, awale napa? Ora sopan. Jadi mulane ngamal itu sing penting ku nyenengno utahe napa? Weleng-eleng. Ora kudu kasil. Saiki ra modern iki agama iku kacau. Perkarane pakar-pakar saiki senengane memberi kontribusi kudu kasil. Agama iku ora kudu kasil. Inna alaika illal Bute mulang ya semulang, ora kudu kasil. Lah mulang kudu kasil kok aku mulang kudu kasil alim. Nah alim berarti Gus Bak gak sukses. Wah, ya kiai ra sukses. Kasil alim ya sapa? Wah, aneh-aneh. Soale wong hafid kudu nglairno santri luwayang ngene ya ora ono. Wong sak kiai ra pati layak. Aneh-aneh. Wis biasa wae urip wis biasa wae. Wong lanang kudu nyukupi bojo selerane macam-macam. Tukokno mobil nggo aksesoris, tukokno iki suwe-suwe bareng ketok sugih yo wisatane Hongkong wah malah ora ono bare. Atau dilatih melarat terus kulino. Tambah dilatih sugih tambah tok dindi. Tambah dilatih sugih tambah napa? Tok dindi. Pertama yo macak tok, macak nang salon tambah wayu. Sesuwe iku ngayu kok numpak ontel, njaluk sepeda motor, njaluk mobil. Sesuwe ngayu kok bojone ngene. Wah. Malah yo ketibojo malah repot. Oh, tapi nek jual latte melarat kan sesuai iku mangan kok bersyukur terus. Latte terus, tapi ora sukses tak jamin. Kan sulap mesti napa? Jadi saya kena dilatih. Terus Nabi sing top ora di rumus. Nabi ditakoki wong wedok mboten gadah rumus wong ngendikan wong wedok gak dilail awat. Kaya tiga sing beko. Mbok lurusno langsung puto, mbok mbarno tetep beko. Nah, saya tak pernah terus putih. Ya pokoknya mbok lurusno langsung puto, mbok mbarno beko. Terus pokoknya mbok. Iwan gak ono rumus e. Pokoknya ngono apa? Pokoknya ngono. Ya ora rumus. Ya ora takok. Iso Gus koyo model kapal jadi dilonong terus suwen lurus. Lho nak lurus dhewe gak iga iku malah aneh. Jenenge iga ya kudu bengkok ngene malah aneh. Ya tapi ra lurus wis ngene. Malah nak lurus malah aneh, malah napa? Malah aneh. Dia semua pengiran. Pokoke niki cerita Nabi Ibrahim dan dia mau amal itu butuh itu mangkelno tak nopo. Mboten kedah kasil. Niku mun napa aturane agama ngoten. Wali wonten wali ini dadi wali mau perkara piyambake munggah gunung sebagai panglima besar, panglima pasukane iku kalah.
ketika dia melihat hamparan tanah di padang pasir, dia nongwangi ya Allah, andekan mereka itu pasukan, pasti saya gunakan fisabilillah. Iku Allah matur nuwun mbek niate, mau perkara dekne ngayal umpama aku kuwasa. Jadi gampangane kuwasa kacang ijo dadi tentara pun. Cek demo dan ini pun langsung jadi wali perkarane bayangno semua kekuatan ilallah wa fillah. Perkarane niatmu niku nyeneng. Niatmu niku ora kok sampai ya, muga aku sugih. Dibuwayo wayu kuwabe di pelayan. Terus wong liya tunduk mbek aku Firaun. Lah rata-rata Indonesia tiyang iki ngoten si kere iku niate wae elek. Kere tapi niate kali sampean marat terus sia-sia wong. Muga aku sugih dekne kere. Oh, tak dadekno babu bagian WC. Kere kok mletene ngono sih bayangno musuhe iku dene sugih musuhe jatuh. Nak buruh rengek tak dadekno tukang jaga WC ku. Iku apik ta. Yang melani sahabat paling melarat terus mengira perkara ini cek melaratnya niatnya melani wong sing apik. Allah mau nilai kita ini napa perilaku kita menyenengno utawa napa melani ngendikane Kanjeng Nabi api-api umatku sing sering guyu piye-piye kowe guyu kesane digawe pangeran piye-piye rido tapi nek merengut kan sawangane kira rido lan ora merengut elek merengut mun sawangane ra pas digawe pangeran mboten napa. Tapi nak diguyuan apa pengeran? Kok udah dulu? Wah, mesti. Sampai kreasi jenengan damel keluar kuat gue. Lalu tangan mata. Itu tuh nanti dipercaya tiang kata. Nanti utang memakai berarti harus dipercaya tiang. Tapi kira itu nyawa itu masalah itu. Niku masalah itu. Jenengan ngekei rezeki untuk utang tapi ra ngekei rezeki sakit. Oh, niku mau tugas jenengan. Iku nak sampean parek pangeran mustajab. Tapi ora parek ya mbok. Ora balik kuncine kudu parek napa? Parek napa? Pangeran. Wong parek pangeran wis bener terus. Pokoke penak. Mulane kula bolak-balik iki mboten bosen crita nggih. Abdul Hasan Asyadili nu paling jedeng nek ana murid iku merengut. Apa meneh ngremeh. Kok kaya-kaya dekne iku ora seneng mbek pangeran. Mengenai Tarekat Syadziliyah itu masyhur senang guyon, senang rileks. Karena yang dipegang mazhab Syadziliyah adalah inna min khiyari ummati kauman yadhabuna jaron min sa'ati rahmatillah. Umatku sing pilihan adalah nak sing guyu bubuan terbanter. Mergo saking yakine jembare rahmate Allah. Mane guyu banter wis sak wali ngono ae. Ya wali. Mergo yakin inna min khiyari ummati napa kauman yadhabuna jaron min sa'ati rahmatillah. Tapi ana terusane Kang, waya buku nasirron min khofi adab. Tapi nak pas dhewean. Mergo yo rasional ae pas dhewean guyu malah aneh. Kowe wani pas dhewean guyu. Malah dianggap mungkin. Tapi itu satu ilmu. Tapi kalau mazhab Abdul Haddad karena rata-rata wong guyu iku ora krana rahmat Allah, krana uraan. Malaikat rotul dohi tumitul kolba kena juyura krono sibari rahmati Allah mariati nabo paco. Lalu Abdul Haddad nanti tangkut muridnya. Gue ngaji dong dia ngaos. Abek sopo ke guru niki. Guru tahu nangis buatan lereni. Lalu sepudi. Uang orang iso nangis sombong kaya radue dosa. Jadi Abdul Haddad kalau uang mulang kaya iso nangis lereni. Uang orang iso nangis sombong kaya radue. Nama Zabi Abdul Hasan Asyadili guru mulang tahu guru boten nate sombong wong ora iso nikmati rahmate Allah lereni ngaji kok ora iso nyukuri rahmate milih jadi wong ora iso nangis sombong berarti ora iso nyukuri wong ora iso guyu ya sombong ora iso nyukuri napa nikmate Allah tapi ora iso nangis ya sombong kaya ora duwe napa nalik tengah-tengah wau. Nah riwayatnya Abu Nu'aim al-Asfihani dengan kitab Khilyatil Auliya itu lebih ekstrim lagi. Inna min khiyari ummati fima nabbani al-mala'ul a'la kauman yadhakuna jahron min sa'ati rahmatillah. Ketika Nabi aku diceritani umatku pilihan. Sing nyeritani aku itu al-mala'ul a'la, alam langit. Alam langit memberitahu saya bahwa umatku pilihan adalah sing yadhakuna jahron
min saati rahmatillah. Jadi nak guyu itu gandeng. Jadi cara kula jangan ngoten, terutama kalau kita dijukan. Piye-piye wong guyu itu ngesankan kita ini enggak ada apa-apa. Jadi ngesankan kita ini napa? Enggak ada. Lha kula niku wis tenan merenggot. Kadang kula nak teng omah ya. Tangi turu terus badhe nopo-nopo misalnya badhe ngopi, LPG teh terus badhe wudu, kadang tampungan teh, kadang-kadang ngepen gremeng tapi kayak tangan-tangan ini kabeh ya kersane pengiran nak gremeng. Pengiran mesti perso lho. Masalahnya kan pengiran mesti perso. Akhirnya sampai gremeng enggak tuh. Ya wis. Anjen mun bakat wali dadi serang gremeng. Apa iku bakat wali gremeng kok. Bojo diamu wong wedok ora roh ae wong lanang. Lha kok ora ae pengiran. Aneh-aneh. Mulane kula suwun dadi wali iku gampang. Wali iku kabeh pengiran gampang. Ora kudu wali papan atas kok Abdul Qadir, papan-papan ringan sementing iku. Daftar riyen ya napa mungkin kapan-kapan ada TV penting napa daftar riyen iku carane nggih wow ini sirahus sodri napa ini sirahus sodri kula beri beberapa contoh carane dadi wali cara ulama ada seorang habib alim wali dia tanya saya ini orang alim saya ini dulu kaya setelah kaya sekarang saya jadi miskin. Dan teman-teman saya itu kurang ajar semua. Ketika saya kaya sering main ke saya, tapi setelah miskin mereka nggak ada yang ke saya. Itu kan kurang ajar. Ketika saya kaya didolani, ketika saya miskin enggak. Dari Habib itu, wah itu bagus, itu sunatullah yang bagus. Lah kok itu bagus sih? Lah nak saya melarat terus kancam udolan terus melarat malah wajimu konangan tuh bagus kan? Misalnya pas saya melarat kancam udolan, dia malah tersiksa itu nih gue kadang konangan pas gue ditabek wong. Aku bagus lah pas melarat dolan. Malah kaya opo nak pas melarat kancam tetep dolan. Lha mungkin misalnya rugen sugih tak dolani bareng melarat tak dolani pas golek rasa malah isin. Mendingan ra didolani ora konangan kon. Akhirnya iya juga. Itu pokoknya diwalik terus kabeh ono semai. Imam Syafi'i tahu dilapuri ngono. Imam Syafi'i ngendikan, santri ini meninggal. Sebagian setelah itu enggak nerima. Ketika di depan Imam Syafi'i kesannya mereka ganti, bareng mulai geremeng. Menurut saya pendapat beliau itu enggak rasional. Ya kayak caca saiki. Ada omong iki kan ganti bariku. Ya itu kurang wawasan. Jakarta kok dipandang kayak tidak Jakarta itu harus kebinekaan, harus komentari macam-macam lah. Jadi Imam Syafi'i malah guyu ngakak-ngakak. Bagus lah nak ngarep rawane ngrasani ning jogo ngrasani. Berarti itu kan munafik ya Imam Syafi'i. Enggak ada munafik, berarti sangat karismatik. Sing gedhe ngaku ning ngarep wali. Jadi ditanggapi aneh, enteng. Lan kena dibojo ning ngarep nurut ning jogo ora nurut, berarti ada karismatik. Nyatane bojomu ora pati seneng ning ngarepmu ora wae. Berarti Anda berkarisma. Ada apa? Lah Imam Syafi'i diprovokasi. Murid Anda tadi itu munafik di depan Anda enggak ning jowo. Wah, jadi Mas Syafi'i baguslah, berarti aku karismatik. Buktinya ning ngarepku ora. Bagus, aku berarti jadi wibawa. Jadi orang-orang melihat sisi itu dikhianati di ya enteng. Karena tadi untuk menjaga syukur, untuk menjaga nopo? Menjaga nopo? Syukur. Nah, tadi ki mboten tiyang syukur ki aneh. Kandhani tiyang iku mboten seneng jenengan. Rasane aku alasane opo? Kowe iku menungso, kesalahan macam ora seneng kowe iku ora usah alasan. Barang karuan kok. Itu kan ujug. Tanggane jenengan ora seneng jenengan ngene-ngene. Salahku opo nganti ra disenengi ndekne? Lho kok ora salah iku sapa ndor? Mestine yo tanggane jenengan rasane bagus lah normal gitu. Padha yo ora seneng ndekne. Malah gampang kok repot senengane kok napa? Senengane kok repot. Kowe gitu terus niki niati perlu tak maca kenangan kula tak maca Bukhari. Mun dirungokno. Mun dirungokno mawon ben sekali-kali sampean roh hadis mikrot sing versi ulama. Bener aman versi mubalek ya barbar. Ya tapi kadang ya bener kadang ya kadang ngene iki. Kalau macam mau bentuk baru kayak sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Niki teks Bukhari. Zikrul ahadits al-waridah bil isra. Qala Imam Abu Abdillah Al-Bukhari, kata Abdul Aziz bin Abdillah, kata Sulaiman wa ibnu Bilal Ansari bin Abdillah, qala
Sami itu Anas bin Malik yaqulu lailata usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Masjidil Ka'bah. Innahu ja'u salah satu nafarin qabla ayyuha ilaihi wa huwa naimun fil Masjidil Haram. Qala awaluhum ayyuhum huwa faqala awsatuhum huwa khairuhum faqala akhiruhum wudu khairuhum fakana tilkal laila falam yarahum hatta atau lailatan ukhra fima yara qalbu wa yanamu ainu wa la yanamu qalbu wa kadzalika al anbiya utanamu ainuhum wa la tanamu qulubuhum falam yukallimuhu hatta yahtamiluhu fawadahu bidabiri zamzam fatawalla minhum Jibril fasaqqa Jibril ma'afaina nahrihi ila lubbati lubbah itu nganti ngisori udel nih lho hatta faroho dia utawi nopo dia pokoknya ngotot itu ngomong ngisori dodo sing nopo cekungan itu hatta faroho misotri wajauhi falgosalahu mimma izam dia di hatta angkojofa ini kita versi Imam Bukhari. Beliau netral saja secara riwayat, pokoknya Nabi itu diisrokan, dimerahkan. Kalaupun beliau dalam keadaan tidur, kata beliau wagazali kalam dia tanamu ayiruhum tapi wala tanamu nopo bulu. Tapi kita mengikuti mazhab mayoritas ahli sunnah yang meyakini Nabi itu ekstra merah itu biru kiri nopo wajah. Tapi kalaupun kamu meyakini mazhab yang dirugi itu tidak masalah karena tadi wakadari kalam dia tanamu nopo ayuhum wala tanamu nopo bulu. Kasusnya itu nopo. Nabi Ibrahim seperti ya gunanya ini arafil manami anni asbahuka fanzur. Makanya kita ini harus punya tradisi ulama. Punya tradisi ulama itu begini ya. Kadang-kadang kita ini ngendikan begini itu terus ditentang. Bagaimana mungkin seserius itu hanya lewat tidur. Kalau lewat tidur kan kesannya itu kayak ada wahyu, itu salah besar dalam tradisi agama. Kalaupun lewat tidur itu tidak masalah. Asal dia nabi tidak masalah. Karena tadi Nabi Ibrahim ketika dapat wahyu untuk menyembelih putranya itu jelas ya bunaya ini aro fil manami anni asbauka. Itu menjadi perintah padahal hanya fil manam apa? Hanya dalam lewat apa? Mimpi. Paham ya? Makanya Anda harus punya tradisi ulama. Kalau sudah kaedahnya Nabi itu sekil yakodoh, sekil yanam, silmanam itu alat dari jatin wahidah itu sama baik saat apa? Terjaga maupun saat tidur itu alat dari jatin apa? Wahidah. Karena aku ya wahyu. Mimpinya Nabi adalah wahyu jelas. Misalnya tentang Fathu Makkah. Wah jelas Fathu Makkah pun Nabi gak langsung Jibril bilang, maka sodaqallahu Rasulahu ru'ya bilhaq latat turunal masjidal haram. Itu lewat mimpi apa wahyu langsung mimpi. Jadi itu enggak masalah. Kita ulang lagi itu enggak apa. Meskipun kita punya pilihan mazhab bahwa kejadian itu adalah yakodokan melek dan biruhihi wajah. Tapi kalau ada baca teks-teks hadis kok ada yang misalnya ada riwayat yang filmanam itu jangan anggap problem, itu sama-sama gak masalah. Asal nabi loh, asal apa? Nah, nabi itu melewati masalah. Nah, ini. Saya punya pendapat ini secara sadar. Masih gue sadar, gue tetap melingkar. Masih pendapatmu sadar, ya tetap baik keliru. Desainnya apa? Nah, nabi ini buat turu kok bener, desainnya apa? Semama dobi sama, faidan dua binarin akor ali kosron mindul ilwa jabar jadi. Fator bagiati faidan dua miskul asfar. Fakola ma ada yang dibrekol saya del kosar alladhi khobbahu latarok juga. Di antara yang dimengertikan Nabi adalah Kautsar. Cuma koro jadi sama istalnya. Fakola bin malaikatu lagu misal dari. Kama kolat makolat lagu al malaikatul ulama hadza qala Jibril qol wa man ma'aka qala Muhammad qalu wa qad isa ilaini qol
Nah, malaikat langit itu yo kadu. Malaikat Jibril ketua tak kok iki. Tok itu sopo? Aku Jibril. Bareng sopo? Bareng Muhammad. Lu tugas tapi membuka yo. Jadi integrasi barang. Jadi integrasi itu tradisinya malaikat. Bukan polisi dong. Terus integrasi kuno. Kalau marhaban bihi wa kemudian disambut marhaban bihi wa. Semua harus jadi sama istalisa pokok lagu misama kolatin ula wasanya. Semua harus juga sama irofia. Pun kalau cuma ngomongin atau baru kayak pokok lagu misalnya. Semua harus jadi itu urijabila sama ilkomisa pokok lagu misalnya. Semua urijabila sama istalisa pokok lagu misalnya. Semua urijabila sama istalisa pokok lagu misalnya. Nah ini terus. Mohon ini Isra Mi'raj. Kullu sama intiha ambiya'u qad sama. Kawaitu minhum Idrisa Pistania wa Harun Birrobi'ah wa Athar fil Khamisah. Lam akfat isma. Wa Ibrahim sisa-sisa. Ini mau mulai keren. Mulai yang langit dan enam itu. Wa Musa sisa-sisa. Kitab diri kalamillahi ta'ala. Mohon ini mulai cerita. Jadi wong hasud itu ya oleh sampai sidik-sidik. Nabi Musa itu pun di langit kelas paling atas. Nah menurut riwayat ini langit ketujuh. Mohon sama anak riwayat ini mohon sementara. Sama di kitab beliau ya kamu. Wong ini abdi ngalim untuk mau ini dia. Itu sama juga bantah bagi kitab primbon ini. Kitab pernah dibaca kitab primbon. Ini kitab tafsir Ibnu Katsir tapi mengutip kitab Bukhari. Tapi menurut cek tentang kitab Bukhari aslinya, tentang kitab Tauhid kalian kitab Sifatin Nubuwah. Kalau nu kitab lah kadang nggak percaya tak cek aslinya. Untuk kadang salah sama macam-macam. Kemudian kita sampai yang virtual malah nggak meyakinkan. Kalau kita percetakan kalau cek aslinya. Bon ya Nabi Musa menurut cerita ini tentang langit ke 7. Contoh misalnya BTE. Bahkan Nabi Muhammad itu terbang langkai ini. Mana patut oleh Fakola Musa bilang azunna ajirfa alaiya ahadin. Ya Allah ini gimana nih? Mulai dulu saya tidak pernah ngira ada orang yang bisa terbang di atas saya. Nabi Bani Israil gak terima orang. Kalau nih kira terima aku ngalim ya oleh wah niru Nabi Musa. Ya niru dari apa? Mustafa Bani Israil. Berangkali orang pasal. Jadi dia jadi Nabi Musa Rabbi lam azunna ayurfa aliyah hadir. Tidak pernah kira ada orang bisa terbang di atas saya. Semua alat di pokok dari dimana yang alamuhu ilallah ta'ala. Dia terbang mana? Dimana hatta aja Sidratal Muntaha. Paham ya? Wajanal Jabbar Rabbul Izzah Fatadalla. Hatta kami lukoba kauseni nabo awal. Bahwa Allah ilaihi imayuha pemsina sholatan ala umatika kullayomin walailatin. Bon, itu mau hasil akhirnya kan nanti ketemu pengiran terus dikai wahyu, pinter, seket sholat atau seket rokaat, karena seket sholat, satu latih patang rokaat apa peng, seket rum, sofa Bani Israil terang orang paham, seket sholat atau seket rokaat. Apa saya ketolak? Saya ketolak atau saya keterokat? Ya, udah raro itu. Nah, sama nanti, ayo. Saya ketolak atau saya keterokat? Nah, sholatnya kita, kira, itulah. Itulah. Sholat imam waktu kita, kira, itulah. Subuh loro, dia masih tunggu, nah itu ada. Nah, masih tunggu. Subuh loro, zuhur. Berarti kira. 6 terus asar bapak berarti gitu. Terus maghrib telu 13 kita bapak iya itulah yakin. Ini matematika mereka kan ciri utama ahli swarga itu goblok. Jadi dia mau goblok modelnya. Karena untuk hadis akbaru ahli jannah al-buru kayaknya berdiri swarga itu goblok. Akhirnya wong bebo-bebo. Itu orang goblok ngene itu teman-teman ya. Oh, 6 tak apa-apa deh.
goblok tuh wong ra iso matematika dene pinter. Kok ngerti angel tetap belajar itu. Lah aku ora belajar matematika terus malas belajar dene tapi terus ngerti angel dilakoni. Itu jenenge apa? Jadi Mustafa ya napa? Wis majo. Jadi dari Nabi Musa gak terima. Summa habatu bi hatta balahu Musa. Fakta balahu Musa. Faqala ya Muhammad mada aida ilaika rabb. Fakta balahu. Tadi Nabi barang ke Medun dan Nabi Musa disita. Lese tak masuk tekan opo kowe. Mergo Nabi ne bali napa? Jadi qala ya aida ilayya khamsina salat. Aku kulayomin walilat. Aku dikongkon sholat, umatku kon sholat ping 50 sholat yang ojo enteng. Qala Nabi Musa inna ummataka la tastati udar. Farji falikofis angkarok bukawan. Ya Nabi Musa juga ya. Umatku ora kuat merumat tembel balik. Jadi wong iku nak nabi mlete lagi cek bener. Umpama Nabi Musa gak mlete sholat gitu. Mletene umatku ora kuat bener. Umat jadi ukur umat. Nabi ora bantah, umatku beda ora ono. Jadi Nabi ku ya ora terus mlete, umat saya beda ya ora. Iki Nabi Musa senior ya. Nurut ya napa? Nurut. Mane iki akhlak Nabi ku bantah Nabi Musa ya mental ora bantah-bantah. Kita beda ya ora. Akhirnya balik. Faltafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Jibril karena yastasiru bidzalika. Ba'syara Jibril an'am in syi'ta. Jadi Nabi akhirnya melihat Jibril, beliau minta petunjuk Jibril. Terus Jibril gawe isyarat wis tak karepmu an'am in syi'ta. Ya enggak masalah, Nabi yo peringanan pangeran enggak masalah. Fa'alati lal jadi nunjukno nak manja be pangeran penting meskipun Tuhan itu sangat-sangat wibawa. Ketika kita manja mesti kongkon bantah takok. Mesti kok saya kita umat lo betul kuat. Ternyata pangeran itu senang. Mari kita manjane pangeran yo oleh. Mesti maca kula pun di swarga ampun kena amat berat-berat. Iku bocor cetok tak ulang ampun. Bukti ngono iku dino mawon kadang-kadang ngono. Ya ngono ae penting sing gampang. Akhirnya balik awak sinten. Kaji Nabi terbang malih. Sang pangeran. Ya, lewat isarai sinten Jibril pertama Nabi Musa berjibril. Faqala wa fi makani ya rabbi khaffi anna fa inna ummati la tastati udari. Bahwa doa itu asra sholawatin sumaro jailah Musa fahtabasan salam yazal tak terusnya Nabi Musa terus sampai ya Muhammad tak terusnya bahwa walhasil akhirnya nganti 5 terus raiso ditawar terus kulu dalika Yaltaf itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Jibril liyastashira alaihi wala yakrahu dzalika Jibril. Ini penting ya. Ini mungkin yang sama tidak pernah dengar ya, dari orang-orang. Jadi Nabi setiap kali diusuli Nabi Musa niku minta konfirmasi sama Jibril. Dan setiap itu juga Jibril tidak menolak atau mendukung kalau Nabi minta keringanan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu ngendikan ulama, artinya Jibril yang sangat dekat dengan Allah itu tahu betul bahwa minta keringanan itu Allah enggak masalah. Orang jaga ulama, orang jaga balik itu. Kan gitu terus. Allah, Jibril kan sangat dekat dengan Allah. Itu ketika dimintai pendapat apakah saya perlu minta keringanan, itu Jibril selalu mendukung wala yakrahu dzalika Jibril. Hanya itu enggak masalah. Itu nunjukno saking rahmane Allah. Dia nunjukno saking Allah. Rahman itu Allah yang dikenal Jibril sangat-sangat rahman sehingga perintahnya pun minta diskon gak masalah orang kok itu cukup aja diskon pengiran aku bolak-balik dia diskon ditendang gak ada seperti itu mana masih parah ya kontrak orang ya gue cara paham repot akhirnya bareng jaluk keterusan keseringan terus ya Muhammad qala labbaika rabbi wa sa'dak qul innahu la yuqaddarul qawl ladayya. Sudah ini terakhir sama faratu alika bi umil kitab 10 hasanatin bi asyri amsaliyah. Tetap bayya khamsuna bi umil kitab wa ya khamsun alika. Iki ngene. Ngendikane Allah iku unik.
Ini Mas Muhammad ya. Kowe saiki salat itu mau 5 wae 5 waktu. Tapi tulisanku nelo mahfud tetap 50. Tapi kita tetap nglakoni mau 5. Iku padha wae. Mergo al-hasanah di asri amsalia. Ternyata pangeran mulai awal muni 50 itu mau godhot to, kualitasnya 50. Tapi kok kena 5. Pikiran lebih barang. Jadi ini lho kalau maca takdir iki. Kama faratu alika fi umil kitab, fakulu hasanatin di asri amsalia. Berarti bayya khamsun. Ya kan kalau satu sholat sama dengan 10 kan bayya khamsun. 5 kali berapa? 10 berapa? Cekat ya? Ya cekat. Jadi pinter lagi. Orang pinter ya film untuk masalah dinya pas pinter lagi. Bayya khamsuna fi umil kitab. Bayya khamsun alika. Faroja ila Musa, sekarang 5 itu faroja ila Musa fakola kaifa ya fakola khofafaati gak ada fakulu hasaratin diajar fakola Musa khofafo ya lakot niki ikhtabar itu Bani Israel satu usia niku aku suci Bani Israel akhirnya ratuan farji iraroh jika falikok sif angka itu fakola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Musa fatwawahi istahya itu mirabdi aku kon mudun muka jaruk ruksa izin jadi mereka saya 5 padahal tadi pangeran itu 5 nah saya 5 jadi itu atau prasido apa? Prasido ini terus komentari itu tafsirnya kol wastai kodo wa fil masjidil haram hakada faqul Bukhari fi kitab tauhid warwahu fi sifatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus ini menurut saya sangat prinsip. Jadi saya mengertikan dengan karena selama ini orang-orang Wahabi itu sidik-sidik berdalil hadis sahih. Kita yang aswaja ala Indonesia biasanya pakai kitab-kitab kayak macam-macam lah kitab macam-macam. Terus kita ini sering kalah karena yang di hadis sahih misalnya seperti tadi lebih mendekati itu fil manam. Kalau yang di kitab-kitab kita yakin itu ya kodotang, melek dan biruhihi wajah. Nah saya pastikan itu nggak masalah bagi kita. Makanya kalau suwun jenengan mulai kudu hafal Quran, nah orang yang harus menghafal Quran, harus yang paham. Kalaupun itu fil manam itu tidak masalah, karena ketika Nabi Ibrahim diminta menyembelih putranya, atau jelas ayatnya ya bunaya ini aro fil manami ani asbahuka, saya mimpi dalam tidur. Itu sudah cukup untuk menjadi wahyu. Asal Nabi loh, asal apa? Itu adalah ini aro. Artinya kalau ada hadis sahih yang kesannya atau menurut dohir teksnya itu kok fil manam, itu tidak masalah bagi kita karena ru'yal anbiya wahyu, karena mimpinya Nabi adalah wahyu. Ini penting kalau aturakan karena sekarang itu banyak orang-orang yang nggak menguasai ilmu hadis sampan. Itu kalau iya begitu, apalagi teks-teks hadis itu ditulis itu berdasar bahasa zaman itu, mungkin kita sudah tidak mengenali bahasa itu lagi. Dan ini masalah bagi ilmu ya, bagi kita. Misalnya begini, makruh itu haram apa halal? Tidak makruh. Misalnya rokok makruh itu haram apa halal? Halal kan? Karena makruh itu kalau dalam istilah fikih itu di bawah apa? Haram. Jadi sesuatu yang pelarangannya nggak jelas itu disebut apa? Makruh. Kalau pelarangannya jelas, haram. Tapi itu bahasa setelah 300 tahun dia. Dulu makruh itu ya seru. Jika kalau ada bahasa hadis ya Rasulullah kaza itu ya lebih dari haram. Karena misalnya kita ngaji wa karroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Itu coba kamu terjemah. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Berarti kafir hukumnya makruh haram. Makruh ning ayat itu kafir hukumnya makruh. Berarti makruh itu orang haram. Kafir orang haram buyute. Jadi ada bahasa di mana makruh itu malah di atas. Ada periode makruh itu
Di atas apa? Paham ya? Sampai bonus pokoknya yang terjadi. Jadi pokoknya kalau luruskan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah kudu yakin nak nabi itu mi'raj biruhihi wajah tadi dan yakodotan lama-lama yakodotan lama-lama. Mau yakin ya? Kalau ada teks yang seperti itu, wow, anggap mawon, wow, itu nggak masalah. Kalaupun iya nggak masalah karena ru'yal anbiya, ru'yal anbiya, wah. Nah ini kalau wajo, pun ini spesial karena malam 27 jadi kalau wajo tetap bersenin nabi nih ke nopo, di ke nopo itu sifatin nabi. Terus Imam Bukhari menulis Isra Mi'raj dibarengkan babu sifatin nabi termasuk gala itu nubuah. Ya nopo gala itu nubuah. Pengennya masjid Turki ini, masjid biru ini, pengennya Turki Konstantinopel. Itu menulis teks di kitab Bukhari. Imam Bukhari itu sekitar tahun 200 Hijriah. Itu menulis dengan CD-nya bahwa Konstantinopel latak takunal Konstantiniyah. Saat itu ya hanya diriwayatkan hadis sahih dengan akurasi riwayat yang baik. Tapi zaman itu Turki, Konstantinopel itu belum dikuasai Islam. Setelah 600 tahun ternyata benar-benar dikuasai Islam dengan pangeran Bintang Fatih. Makanya di sana itu disebut Masjid Nabawi Al-Fatih, tapi terkenal Masjid Nabawi. Itu ya tenang mau dengan pokoknya masih kurang nyata. Itu agar riwayatnya sahih. Akurasinya bagus ya diriwayatkan meskipun zaman itu belum nopo terjadi. Nah sekarang zaman akhir itu fitnah kata macam-macam ini RCP zaman akhir itu lawan Sarawinya ya. Imam Bukhari itu periode sekitar tahun 200 Hijriah. Pokoknya angkatannya murid Imam Syafi'i, tapi beliau menang Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i senior, Imam Bukhari nopo junior, sama-sama pernah ngaji Imam Waqi bin Jarrah. Haddatsana Abdul Aziz. Kalau haddatsana Ibrahim an Shalih bin Hisan Ali bin Syihab. Ibnu Syihab gurune Imam Malik. Jadi Imam Malik nanti arine ngoten ngaji ya lebih. Ibnu Syihab ngaji saking Sa'id bin Musayyab. Wa bi Salamah bin Abdurrahman. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaten ya. Fatakunu fitanun. Al-qa'idu fiha khairun minal maqa'id. Wal qa'im dia khairum minal mati wal mati dia khairum minal sa'i. Bisa takun bakal ana kokitanan pira-pira fitnah. Sing alqa itu wong sing ngungguh, sing pasti manane kudu sing pasti gak ngambil sikap. Iya ing dalam fitnah iku khairum luwe apik minal qa'imi timbang sing melok-melok. Melok-melok sing ngrumpati tenanan to. Wal qaimu sing melok-melok dia ing dalam fitnah iku khairum luwe apik minal mati timbang sing mlaku. Maksudnya ngadeg tok itu luwih apik timbang sing mlaku menuju fitnah. Mlaku berarti lon-lon. Lawal mati sing mlaku dia jalur fitnah kok luwih apik minasai timbang sing mlaku. Sing mlaku tok lon-lon luwih apik timbang sing semangat. Wa man yusyrik laha tasriku. Wa man disapane wong yusyrik iku mati sapa man laha maring fitnah. Tasriku mongko mendekat apa fitnah ku enak. Kita liwat dan kitab sifat nubuwah. Waman desapane wong wajah iku metuki sapa man maljaan ing nggon miring. Utawa nggon delik cara iku namane nggon delik au ma'adzan utawa nggon. Apa mos ma'adzan iku nggon latar iku nggon apa? Berlindung. Pal yakut mongko gedhe berlindung wong sapa wong. Iki lawan al-haq. Terus wa'ani disiapin haddatsani Abu Bakar bin Harith an Abdurrahman bin Muti bin Aswad an Nofel bin Muawiyah bin Hadi bin Hurairah
illa an Abu Bakrin yajid apa illa an Abu Bakrin yajid minat sholat umat pada nama watarobol pada nama wataro ahlahu wa ma'am. Mungkin kalau terangkan ini masalah zaman akhir. Fitnah itu kan macam-macam. Setiap tidak melakukan perintah Allah disebut nama, fitnah. Dia disebut nama. Nah, itu dawe Nabi. Kowe nak melo-melo. Nak ono fitnah iku wong sing lungguh luwih apik tinimbang sing ngadeg. Manane sing ora melo-melo. Misale ngaten nggih, ono isu. Gus, kula nggih bolak-balik terus. Kabare Zaid iku demen iki. Mosok tenang, dia mulai mosok tenang berarti kowe salah melok. Sing bener ya ora. Gus kabare Zaid iki demen iki. Ya sing kudu jawab alhamdulillah ya kabar. Kira rasane ora ya berarti kabar. Aku ora wajib yo ora wajib. Ora kusuk sinate. Ya semua berarti semangat. Karena tadi kalau betul Zaid itu zino, kue orang wong sing dipasrai ngurusi nopo. Nah ora kue ini, nah umpama iya kue orang wajib, wong sing ngurusi pinter. Makanya ketika Mahid ngaku zino ke Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, tohirni, saya ini sucikan. Kenapa ya Mahid? Karena tak pernah zina. Ya Nabi malah lucu. Api aplikasi oleh Mahid, akalam cek waras, terus waras. Nabi takut pertama itu akalam di waras. Arodoan, akhirnya Mahid mulai. Baru mulai kita pernah tanda-tanda di Nabi. Mahid rontok. Doa Nabi di waras. Bukan Nabi cek kepengen nak Mahid gak ngaku. Karena Nabi tidak ingin masuk dalam rokok. Kalau saya tenang, dia lagi bangun sama bapak. Ada ya biasa lah dia gede karena gosip-gosip. Misalnya diceritani dia, secara gosip diceritani dia. Dia kira-kira dia mesti dikek. Misalnya diberi gosip, bang yang itu ngeten-ngeten. Sopo, yang itu ngeten-ngeten. Mesti dikek. Kena nih. Mesti dia. Kalau dulu tuh nggak paham. Kenapa ada gosip? Kiai besar itu kan mesti sering mendengar, maksudnya sering mendengar gosip. Kenapa kok mesti digawe? Dulu saya juga paham kok. Seserius itu kok digawe. Ternyata hikmahnya adalah dengan digawe. Jadi sesuatu yang serius, yang potensi jadi fitnah, tafriqah binal muslimin yang memecah belah orang nopo Islam menjadi tidak terjadi. Karena semuanya ditanggapi dengan nopo. Makanya tadi lagi-lagi orang Buddha itu miliki umat termasuk kaum-kaum pilihan. Lalu dia dong misalnya, wah Jakarta punya orang kafir, repot, wah, barangnya, pimpin orang kafir, repot, pimpin kue iso ya tabak repot, pimpin orang kafir gak gelem, wahabi, pimpin kue, aku ya orang wahabi, orang kafir sokot ini, ya orang ngagep kue. Yang benar ya terang Jakarta dia gila, Indonesia ya cuma yang haram yang haram. Mungkin orang kafir hukumnya dia, orang Islam mayoritas itu haram. Rokok jauh, kok dunia rusak. Bisa orang Fir'aun dunia rusak. Indonesia kalau ngelola PKI rusak. Sejak Belanda Portugal karena Allah juga ya tetap bercangkok. Orang dia biasa mau. Ini kenangan pulau tanggal 7 pulau ini banyak panik tenang karena saya ngalami sesuatu lah mungkin tidak bisa ceritakan. Yang jelas pulau suwon sangat teks yang terjadi hadis sohail itu kamu harus mengikuti ahwal ulama. Jadi tadi malam kalau tidak kalau mengisi ngaji dan kajian gitu. Teks yang ada di hadis sohail kamu harus mengikuti ahwal ulama. Ahwal ulama itu perilaku guru-guru kita yang alim meskipun itu beda dengan teks. Bukan karena kita menentang teks, tapi mulai dulu teks itu sesuatu yang harus diperlakukan dengan akwal. Akwal itu perilaku atau mindset atau ya apa saja. Saya contohkan itu teks di Bajuri, sama melihat semua yang bisa baca kitab biasa. Di Bajuri ada keterangan mendatangi walimatul urus itu wajib bapak sunnah, tidak sama jauh saja. Wajib ya. Itu pasti di syarat-syarat dijelaskan jika di walimah tidak terjadi keharaman. Dan di situ dicatatkan tahsilatir rijal wanita. Nah sekarang resepsi sekarang itu lanang wedok kumpul.
Dan jika terjadi istilah rijal wanita, maka haram mendatangi resepsi. Itu semua guru kita baca teks itu, semua keluarga kita yang alim baca itu. Tapi setahu saya, Mbah Mun ya datang ke resepsi, padahal orang-orang udah kumpul. Baca hal ya datang. Orang-orang alim setahu kita ya datang. Padahal mereka baca teks itu. Berarti ada teks, ada ahwalil ulama. Berarti ada teks, ada ahwalil. Dan setiap kita tanya, kenapa mau tetap datang? Alasannya gampang. Sing haram ora kok lanang wedok kumpul tok, medhot silaturahmi iku yo. Mergo ben ora teko dadi uring-uringan dianggap anti keluarga, anti silaturahmi. Artinya teks yang di kita itu tidak mewakili semua kebutuhan kita terhadap agama ini, karena yang dilihatkan adalah sisi ikhtilatur rijal wanita itu haram. Tapi sebetulnya kita punya khazanah ilmu yang banyak. Di antara keharapan adalah penyebab kotur rohim, yaitu kalau kita ada datang malah terjadi kotur rohim. Makanya ada akwalul ulama, ya ada akwalil. Paham ya? Jadi ada akwal, ada nomor. Ini penting orang-orang pergi. Saat ini tiang itu, gara-gara kembali ke pemurnian Quran, hadis terus mau ngocok, gak nganggu guru, gak nganggu master, yo kacau. Nah, kalau kita nak kaji nabi ketika wong kok gak bilang usap sirai kalasen ini, terus ada yang usap toh, atau sudah ngomong. Aku gak ulama itu tengah usap, tanggung nih ada wae. So prosesi mengusap anak nopo. Nah, kalau kita yang pengeran mau jawab pala, takut lama ubed. Kenapa orang tahu mau jawab menipu? Wah, aku menipu jatuh, Gus. Wah, gua nak orang-orang tuh jodoh temen-temen. Ya, gua nak mau ngarang muni ubed. Lah, gua tenang ubed, gua tenang hati. Gua muni pulau kakek adik jatuh. Itu bukti bahwa teks itu harus diperlakukan dengan akwalil. Karena kalau menurut kita ini Quran hanya bilang pala takullah rumah. Di sini penting saya peringatkan, ya, saya ini ngaji lama sekali. Ini tak harus dinikmat, saya ini sangat kiai, baik proyek kiai. Ini aku mau sering dipesan di Bapak. Karena tadi kalau kita pakai teks terus, itu ya seperti itu. Dulu tuh biasa sahabat nggak seperti teks Nabi, karena ya Nabi itu teks itu kan terbatas. Tapi bukan berarti kita ada percaya teks, kita tentu percaya teks. Tapi memperlakukannya itu dengan ahwalil ulama. Memperlakukan teks itu dengan ahwalil ulama. Contoh yang gampang itu juga oke. Karena sama tak berdiri. Sama kalau zakat itu pakai beras apa pakai kurma. Tidak sama zakat. Pakai beras. Padahal semua teks tasok gagal Allah soan min tamrin, soan min akitin. Nabi itu kalau malam lebaran, sodako satu sok kurma atau satu sok susu kering. Kok gue nak jaga fitrah berat, gak tahu pakai kurma. Ada ulama semua kata tamron diganti kut. Niku makanan apa? Tetapi ketika misalnya ini, takut daku walau firsana saten itu sodako senajan itu tampilnya wedus. Coba, wong sing di sebelah titik, Nabi kan bisa coba itu sodako senajan itu pikir wedus. Lalu ke sebelah titik, waktu sodako itu pikir wedus beda. Karena orang Arab adatnya Kemayoran pakai kambing, jika sikil. Nanti karena tiap Indonesia itu tinggal dong, sodako senajan sikil titik, sebelah titik mesti sikilnya yo. Jadi ini bukti bahwa teks itu harus diperlakukan dengan ahwal ulama. Seorang lagi teks itu harus diperlakukan dengan ahwal ulama. Sehingga misalnya ada teks, Nabi itu mi'raj ilmana, ya tidak masalah karena hakikatnya Nabi tidak pernah tidur. Sehingga yang dalam hadis disebut manam, fa'inal anbiya tanamu akhiruhum wala tanamu uluhum. Karena Nabi kalaupun matanya kelihatan tidur, hakikatnya Nabinya tidak pernah tidur. Jadi ini yang perlu saya peringatkan. Jadi jangan memperlakukan teks kemudian Anda tercerabut dari ahwal ulama. Nah, menurut kita kewau. Ya, tak menurut kita kewau. Rusak sirai saya yakin. Terus gue, demi Nabi orang bersaudara ngomongkan rusak sampai rusak. Jadi saya yakin Pak Yai ini kelainan ketemu aku.
Menyusap dan atau ngekek duit apa? Itu bukti bahwa betapa pentingnya ngaji sama ulama. Karena kalau nggak ngaji sama entek, mau mereka terjemah malah kasus menaik. Mau terjemah Quran yang terjadi mukti. Aku sama mau tafsir ngali jumlah kitab ora PD jadi mukti, kalau mau terjemah jadi nono. Nanti bingung belum orang fatwa ini. Itu tambah doa, tambah goblok, tambah doa, tambah goblok. Berapa tambah apa? Tambah doa, tambah apa? Goblok, tambah doa, tambah goblok. Karena kalau ulama itu tahu logika agama itu tahu sekali kalau ulama. Bukan karena apa ya, karena mereka pengalaman sekali. Pengalaman sekali. Pengalaman memperlakukan apa? Pengalaman memperlakukan apa? Misalnya begini, saya tanya, ini yang perdebatan Imam Syafi'i. Kalau Nabi memerintahkan sesuatu itu harus dituruti apa enggak? Rata-rata orang awam bilang iya, karena itu perintah Nabi, oke. Tapi kata Imam Syafi'i ada juga begitu. Loh, nak perintah badal haram, maka perintah itu hanya keibahah, hanya boleh, bukan harus dilakukan. Misalnya begini, sama saya tanya, kalau orang sedang ihram, itu boleh nggak berburu hewan? Nggak boleh kan? Setelah halal, boleh. Dan itu redaksinya di Quran, wa idza halaltum fasadu. Kalau sudah halal maka berburulah. Terus nak ihram terus yang boleh tidak. Ya seperti itu. Maknanya setelah kamu ihram selesai, maka menjadi halal berburu. Gak usah kamu terjemah, maka berburulah. Maka kamu kalau tidak berburu, maka haji Anda tidak mabrur. Yuramoleku. Sehingga perintah itu dilihat ada amar ijab, perintah yang mewajibkan, ada amar ibahah. Justru perintah membolehkan. Dari awalnya hanya berstatus boleh. Misalnya gini, makanya jadi wajib teman-teman. Faidah mudiyati sholatu fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Jika kamu setelah selesai sholat, maka fantasiru fil ardi kudulah melayu. Orang yang bersolat bermelayu gak? Mereka pas sholat, orang lain melayu. Mulai abar sholat, irah mirip, apa-apa terus. Faidah mudiyati sholat, fantasiru bersalam langsung melayu. Ini kan bubaran, berpengiran rumah tengok-tengok, dosa itu. Qurannya fantasiru kok malah sil jatuh empat. Ya ngomong iku, paham ya? Yo tangno tenan aku medene aku gak meyakinkan mulane kok bulan-bulan ini. Yo perintah iku nak badal napa? Badal haram, napa? Badal mati. Perintah badal apa? Mati. Jadi misalnya pas sholat kita tengok-tengok apa ora. Pas sholat kan oleh pelayan, dia sholat oleh pelayan. Nah, berhubung bareng oleh pelayan suwi terus pengiran ngekik diskon. Coba tidak aku biasa sholat, nak sholat istighfar ya fantasiru fil ardi, gue yang melayu di bumi, waktu min fatilah, kalau nak boleh duit. Terus gue nak bersalam terus melayu terus waktu terus boleh duit, ya aku tuh ngomong, mana nih kita pas sholat, gue boleh duit. Lah nak bersolat nang boleh, mana nih nak orang singgung boleh, nak orang semua wae, apa? Paham? Karena paham kan aku lagi masalah. Wes kalau munifah, orang kamu lah munifah. Maksudnya jadi murko, lo paham ya? Orang waktu sama aliran berbasalam cuma ayu murko menuruti perintah. Masa siru filari, wiridan orang dari nilai Quran ini jelas berbasalam kami. Untuk dalil fantasiru filardi, waktu berarti aku ngalim mau kitab, wah tahu di mana kok. Ini dia debutan kok. Ilmu kondisi. Enggak itu alim rawani, ngomong lu rawat rawani, rohawane tok semeriang. Mau kalau bolak-balik, bocah-bocah sing rapi-rapi sunni dibantah ngoten itu bolak-balik. Bareng mosok, ini perlu dibantah bolak-balik. Kon bantah, bener anton tak rawani. Jadi ngoten nggih, perintah Allah niku ana perintah ijab kaya waqimus sholat wa zakat. Sekarang sholat itu kan enggak pernah haram, zakat juga enggak pernah haram. Maka kalau perintah berarti menjadi wajib. Tapi kalau sesuatu itu pernah haram, maka perintah itu sekedar mencabut keharaman. Ya mencabut. Tahu saja orang kalau ihram enggak boleh pakai minyak, orang kalau ihram enggak boleh berburu. Setelah ihram maka boleh berburu. Itu disebut wa idza halal tuh
Faktor itu kalau Pak Ikram maka berburu lawan apa ke Pak Ikram untuk barang boleh ikan. Paham maksud? Sholat itu rawat boleh duit. Sholat kok boleh duit. Sholat kok juga toko kan boleh. Terus pengira tapi tak bersolat. Oleh. Jadi daripada aku di atas sholat tuh fantasi. Tapi apa berarti terus wajib bubar atau boleh duit. Apa ini perintah Allah harus jelas. Jadi aku belum berbacaan. Mulanya dibutuhkan perangkat jenis usul sebagai analisis hukum nopo. Begini juga ada Bismillah misalnya. Bismillah gawe nabi kan puluh amrin dibalin naik tadauti di Bismillah bahwa ajizam bagian bahwa aftar. Barang apik ora diwacana Bismillah iku protol dikile kok protol tangane pokoke maksudul barokah gak barokah. Iku maknane barang apik, tapi dawuh Fathul Mu'in, dawuh Fathul Wahab. Maknane barang apik sing atike iku butuh Bismillah. Kaya kemangan iku apike butuh Bismillah. Tapi nek wis apik zati, nek ora ono sanate ora usah maca Bismillah. Kok nek kowe ada Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya kacau. Ajar wis apik dhewe, monggo ora usah maca apa. Mereka nak akan motor Bismillah, sesuai dengan mikir ini. Bismillah barang apa? Mulai Bismillah itu. Jadi berbismillah, Bismillah. Jadi misalnya ini betul Mahmud. Ayo akan Bismillahirrahmanirrahim. Terus mau naik. Bismillah. Kenapa Bismillah itu? Bismillah barang apa? Untuk di Bismillahirrahmanirrahim. Mereka agar barang apa itu? Bismillah. Ya kacau. Sesuai nak orang masuk Islam, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Gerakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca selawat, Bismillahirrahmanirrahim. Kabeh itu lah ulama. Meskipun orang hadis barang apik kudu dikawiti Bismillah, yo apik sing dilakoni ulama. Sampai mangan yo maca Bismillah, iki korban maca Bismillah. Tapi sak ora ono ulama maca Bismillah tapi nopo. Bismillahirrahmanirrahim. Apa rukuk? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yo ora ono niku. Senajan to yo barang kabeh. Tapi ora ono tradisine ulama bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim maca napa? Makanya saya peringatkan, wong ojo maca tektok tapi melihat ahwal ulama, perilaku orang. Sampai orang pepatah mantal lama bila setin fase guru setan. Mau belajar apa guru nih. Malah kita tak selamat tahu mau guru setan. Akhirnya aku kepaksa jadi guru. Maka aku gak kepaksa tapi gue bedari bergurumu gak nopo setan. Mereka tadi pasti kalau orang hanya baca teks tanpa guru akan menggeneralisir semua yang kebaikan pasti dibacakan apa? Belajar Fathul Mu'in. Walau tanah puluh khairin susanu sibat malala ada dari kailah tasalsul itu mau mesti kau macam Bismillah amrun khairun berhubung amrun khairun di Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita mulai apa? Semua kebaikan harus dimulai Bismillah. Berhubung baca Bismillah baik ya harus dimulai dengan Bismillah. Ya bodoh. Agar apa tahiyat Bismillahirrahmanirrahim tahiyat mubarakah. Maka apa tidak Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana lakal hamdu fis samawati. Bismillahirrahmanirrahim. Iku malaikat iki yo barang apik disalah lha apik dibener goblok abar-abar. Isanat kok dikono model baru. Eleng-eleng. Makanya umpama sama ra kadung tuwa tak ulangi tak betul oke. Tapi kadung tuwa rambut ten iki coba yang warga ulang. Waktu kan cerdas jadi tulang sedilo atau hatam. Tapi kalau saya kepengen, kalau ngomong sesuatu lain saya kepengen ngaji, kalau bayang nol itu, taruh gue ke uang musik cita-citanya. Kalau itu, saya itu tidak pernah bayangkan kenikmatan di atas mula. Bagi saya mulang itu nikmat karena menerangkan kebesaran Allah SWT. Jadi kalau bayang nol itu sesuatu, gak ngaji, bingung. Nah, gue kan gak keluar bingung. Hitung pula dari ini. Makanya ada wali, dia itu sempurna sekali sama sholat. Ketika dia muka sapa ditanya sama Allah, "Kowe gelem du swarga?" Jawabnya mesti kok, "Auna ka sholatul ya Rabbi." Apa di surga itu ada sholat? Jika iya, oke, bisa mau masuk surga. Iya, di sholat apa?
Kode ini raiso bayangno kenikmatan di atas. Ya. Kalau aku yo Pak, wah, suatu sobat banget. Nek dunya wis kudu leret malah. Ning dunya wis kudu leret ono. Tapi mungkin sekali orang-orang kelas tertentu itu memang bedanya coba yang nolak makome awakmu wis wong kacau iku. Tapi kalau balik ini lagi, jadi kadang-kadang orang setelah sholat salam pelencing itu oke lah, anak salam pelencing mergo mana nih rukhsaya Allah. Kalau dia berkali-kali habis sholat gak wiridan, tapi mergo menikmati rukhsaya Allah sing gak wajib nopo. Ojo trawiridan dari fantasiru, bilang. Lagi orang keliru, orang dari itu, ya bukan keliru orang apa. Jadi kalau balik ini mana sih? Perintah di Quran itu ada amrul ijab. Amrul ijab itu ditandai awalnya sesuatu itu tidak larangan. Tapi kalau dari sesuatu itu larangan, itu amrul ibahah. Mengurai hukum haram sekarang diboleh. Jadi kalau ibaratnya gini loh, kalau gue dua anak mau terus mau sinau, gue nak sinau tergem. Gue berarti sinau kalau nang jajan. Berarti sinau, gue jadi tengok-tengok ngomong. Gue yang nyok tak apa-apa, untuk kok jajan kok tengok-tengok. Kan tidak seperti itu. Kalau balik-balik, untuk kan gak contoh apa-apa. Ya mau coba itu ya anak. Gue kan biasa ekstremis wamuk, termasuk butuh ngaji. Nah, dari ngaji dong nang jajan. Kan biasanya orang tua memberi bonus nak bareng ngaji nang jajan. Kan perintah apa dari? Atau nak bareng ngaji nang jajan, no kan perintah. Bareng-bareng ngaji, anak tengok-tengok yang ngomong. Gua amuk nafkah. Enggak kan, karena itu hanya mengurai dari keharusan belajar. Tapi setelah belajar selesai, maka jajan sudah menjadi tapi bukan berarti perintah harus ya sama kayak ayat wa idza halaltum fasqatu. Jika ritual lagi selesai, maka kamu boleh berburu. Tapi redaksinya fasqatu, maka berburu. Itu sama dengan faiza qudiyatish sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jika sholat selesai, maka bubarlah dan carilah uang. Tapi nak yang Arab tuh menang. Sholat salam pun itu buka turun. Kamu jadi video. Tapi nanti lepas sebagai goblok. Mau sebagai kesel sholat terang. Tapi tidak maknanya tidak seperti itu. Kan kalau bola balik tak kau santri-santri pulau tentang Mekah. Meneng Arab pun jangan wajang ya kalau goblok, hubungnya juga serganan soalnya itu mazhab. Padahal goblok kira kan. Wah goblok kali sholat itu ditelepon ya, solid jangan. Padahal keyakinan kita melapatkan kalimat yang mubimah itu terhadap otak buruk membatalkan. Jangan tuh, dia kok solid. Tak gimana? Ini kadang-kadang tak diperlukan. Kus itu mazhab goblok. Bapak jubahnya terus kita muncul seakan-akan punya nopo. Itu goblok. Orang oleh, ini sholat tetap orang oleh ada kalimat yang mukimah, ternyata itu sholli kan. Berarti memahamkan. Jadi nggak boleh ada kalimat yang memahamkan. Itu memahamkan. Kecuali kalimat itu tidak memahamkan. Misalnya gue mengadu terus. Maksudnya apa? Tapi ada kalimat misalnya sambat yang spontan dan gue rarok maknanya. Kan gak jelas maknanya apa. Pengeran maklumnya saya bingung menurut kan gak jelas. Jadi kalau balik ini malah jadi memaknai Quran itu dibutuhkan ilmu jadinya usul apa. Nah itu ilmu usul fikih itu nggak apa-apa kita pinter. Ini sekaligus sabar ke Imam Bukhari. Kamu pinter alim alam ada apa? Misalnya begini, Imam Bukhari itu masyhur ya, beliau masyhur keramat sekali. Sangat keramat beliau itu ada orang belajar fikih Syafi'i sangat-sangat sentris sekali Syafi'i sentris. Itu mimpi ketemu Rasulullah itu dibeginikan sama Nabi. Ilama tata teruju kita ke Syafi'i wala teruju kita. Sampai kapan kamu hanya mengkaji fikih Syafi'i tapi tidak pernah belajar kitab saya. Nabi menyebut wala teruju kita. Kamu tidak mempelajari kitab saya. Wala kita buka ya Rasulullah. Lalu kitab Anda itu apa? Kitab Jami Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Kitab Buyo. Kitab Nabi Bukhari. Imam Bukhari nanti kan Nabi ngantanya ngomong kan belajar nopo. Kami kira krungu wae mane ra sinau Bukhari mergo ora tabare lo sing ngomong nabine wae jarang urut.
Nah itu Imam Bukhari namanya alimnya begini. Sama kalau nggak percaya lihat di kitab Tolak. Wong ini ada nani bisu kok. Oh, akrof itu. Bisu, waduh, soalnya betul Jawa deh. Bisu, naik ngomong ya. Bisu. Itu Imam Bukhari mengatakan babu sihati sholatil akrof. Bab saya sholatnya wong bisu. Kalau Anda mentalak istri Anda itu harus pakai lafaz apa? Tidak jauh. Misalnya bilang apa? Sholat suci. Orang ujung ketawa itu contoh. Itu begini. Aku kan tahu makan. Ya makan jujur. Kalimatnya boleh. Sholat suci. Sholat. Pakai kalimat apa enggak? Pakai. Lalu kalau orang akro, orang bisu pakai apa? Bisu. Pakai apa? Catatan. Dan awalnya saya nyatet. Itu Imam Bukhari sangat pintarnya begini. Sampai suratul hadis, pensara-pensaranya, banyak pensara. Itu yang bingung tenan. Bagus sihati tolatil akbar. Bab sahnya tolaknya wong bisu. Imam Bukhari ini hadasana terus. Bariku qala Rasulullah, ana wa kafirul yatim kahadai fil jannah. Ana wa kafirul yatim kahadai fil jannah. Saya dan yang merawat anak yatim seperti ini nanti masuk surga. Yaitu antara menunjuk dan apa ini al-wustotin ya. Jadi kan terus hadasana. Suatu saat Sayyidah Aisyah sholat, wajar sekali sholatnya. Terus ada orang tanya, ya Aisyah kenapa kamu sholat panjang? Terus Pak Asal silat sama di sini langit. Terus yang penanya tadi, oh benar toh Aisyah masuk, mau di sini langit. Terus kita hadasana. Maknanya apa? Kata, ya gitu saja terus kecibak. Jadi dia cerita saya tolake wong bisu, tapi cerita Nabi muni anak kawa kafirul yatim gak ada ini. Sampai cara-cara maksud Imam Bukhari ini geloyor orang berber. Tapi ternyata yang dimaksud Imam Bukhari adalah gini. Ketika Rasulullah menjelaskan saya dan penanggung anak yatim adalah seperti ini, artinya sangat dekat dan bareng-bareng gitu. Artinya bahasa isyarat yang memahamkan ala biman jilatil kalam. Al-isyarah al-muhlimah biman jilatil kalam. Saya ulang lagi. Al-isyarah al-muhlimah biman jilatil kalam. Ternyata Nabi menggambarkan kedekatan cukup dengan isyarat. Hagadah seperti ini. Paham ya? Tetapi pernah ngendikan lagi. Sebulan adalah hagadah, wahagadah. Jadi satu bulan adalah 29. Kadang sebulan adalah hagadah, wahagadah. Artinya berapa? 30. Akhirnya surah hadis tahu maknanya Bukhari. Jika di akhraf, jika orang bisu saat itu mengisyaratkan sesuatu yang muslimah, yang memahamkan bahwa dia maksudnya adalah salat, maka sholatnya sah. Fa innal isyarah al-muslimah biman zilatil kalam. Jajal pun alim nanti ngono ya lagi di muftimu atau terjemah. Paham mas? Iku bulat toh. Ya bulat orang lama ya biasa saja. Paham mas? Sehingga kita mengatakan sahnya sholatnya orang bisu adalah dia melakukan gerakan atau isyarat yang jelas-jelas mengartikan bahwa dia sedang mencerai istrinya. Begitu juga saat jual beli, saat akad. Itu sampai seperti itu. Jadi memahami tradisi ahwalun nabi itu harus dibagi dengan ahwal ulama. Saya ulang lagi ya. Memahami ahwalan nabi itu harus dibagi dengan ahwalan ulama. Itu tadi setahu saya orang-orang alim itu kalau di dalam resepsi rata-rata kalau nggak ada uzur ya datang. Padahal di situ terjadi istilah rijal wanita. Karena tadi yang haram bukan sekedar istilah rijal wanita, memutuskan silaturahim juga akhirnya terjadi keharaman yang setahu saya kabeh ulama ya nak ngajani muridé jogeman nyentak wong tuwa. Jogeman misoi wong tuwa. Ora ulama sing jogeman muni upen haram. Nah liyane upen ora haram, kok sing disebut Quran. Iku ada goblok. Kowe ora oleh kampanye, ayo kembali ke Quran dan hadis. Kalau yang di Quran halal ya halal, kalau haram haram. Kalau nggak disebut nggak apa-apa. Itu nggak ada goblok. Paham deh?
disebut Quran gak haram berarti farataku lalu maupun sing haram maupun tok berarti menijan cok halal itu syarat tak gede itu syarat campur gede pak paham tenang dong kau mau dipaham gitu kalau temen paham aja paham jadi tak orang ini kok meyakinkan jadi di Quran jelas ya farataku lalu terus contohnya yang terakhir seringnya kalau ngaji hari ini cukup di Quran ada ayat innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim ya'kuluna maknane mangan tamanan jelas artinya itu siapa yang memakan hartanya anak yatim secara zalim maka sama juga memakan api neraka terus mantul beca yatim dunyane bobo colok yang diharapkan Quran kan makan ya'kuluna kalau ini kan membakar. Kalau yang diharapkan makannya makan tok, kalau membakar hartanya anak yatim, tidak apa-apa. Kalau di Quran ya yang mengharapkan makan, itu syarat gede. Mana dia gegeman muni, ya kalau di Quran haram ya haram, kalau enggak ya. Mestinya kena ngomongnya, jika di Quran tidak mengharamkan dan tidak ada kias yang mengarah ke haram, maka tidak haram. Kita butuh kias. Jika makan hartanya anak yatim, misalnya anak yatim, di duit 20.000 terus juga bogo marung akibatnya uang itu ada lagi hilang maka Anda berbuat begitu juga kalau uang itu kami bakar punya akibat dia nggak bisa memanfaatkan uang itu maka memakan, membakar, mencuri maknanya sama-sama merusak hartanya anak jadi tidak bisa ada kaidah kalau di Quran tidak bilang haram ya berarti halal itu goblok berarti kira percaya akwala ulama. Paham ya, tetap. Ini penting kalau terang. Itu sama jarang ngaji usul pakai kau. Kadang ngomong ngaji usul pakai tapi rapal Quran mereka nonton. Pokoknya tadi sunnah itu kias itu macam lo barat yang soalnya kompor, pokoknya ngomong. Jadi paham ya. Jadi mestinya kaidah itu jika Quran mengharamkan sesuatu dan sesuatu itu tentu kita kiaskan yang ilahul hukminya sama, maka sesuatu itu dan yang seilah dengan sesuatu itu maka hukumnya sama-sama. Orang-orang itu muni yang enggak disebut di Quran berarti semuanya halal. Berarti falataku lau maupen muni upen haram, liane upen halal. Iku ngajak gendeng bareng, ngajak goblok. Jadi eling-eling ya tetap bobo. Kalau suwun ada tetap malam pergi ngendikane semua ulama. Majalis zikri adalah majalis halal wal haram. Jadi cara dipikir yang Allah itu adalah eling hukum halal, eling hukum nopo haram. Karena ini paling sensitif dalam agama. Mari disebut wala taqulu lima tasifu al-sinatukumul kadhiba hadza halal wa hadza haram litaftaru ala wahid. Jadi kamu sebagai pembela agama jangan pernah ngomong hadza halal wajah haram, sementara Anda tidak menguasai materi beragama. Karena kamu melakukan itu berarti kita taruh ala wahid. Jadi kamu adalah pembohong besar. Jadi di antara yang sensitif dalam Islam adalah memutuskan hadza halal wajah